Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan baik, sehat selalu, dan tetap semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Quran. Mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran Al-Quran kali ini adalah Quran Surat At-Tin. Tentunya kita baca bersama-sama dan siapkan dulu Al-Qurannya untuk dibaca bersama-sama. Mari kita bersama-sama membaca Surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Itu adalah surat At-Tin. Silakan untuk diulang lagi baca surat At-Tinnya supaya lebih lancar, dan perhatikan tajwid berikut makhrajil hurufnya. Semoga berkah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya kita bahas tentang mufrodat dari surat At-Tin. Mufrodat ini arti dari perkata atau perkalimat yang ada pada surat At-Tin. Yang pertama adalah al-baladi. Al-baladi artinya adalah negeri Mekah. Yang kedua ada al-amin, yang artinya yang aman ini. Fi ahsani, yang sebaik-baiknya. Takwim, dalam bentuk. Radadnahu, kami kembalikan dia. Asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Wa amilus sholihat, mengerjakan kebajikan. Ajrun, pahala. Ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Yukadzibuka, yang menyebabkan mereka mendustakanmu. Biahkami, Allah hakim. Al-hakimin, yang paling adil. Itu adalah mufrodat. Sebelum kita menjelaskan atau mengetahui arti keseluruhan, kita juga harus mengetahui mufrodat tersebut. Ya, tentu ada arti atau terjemah yang lebih lengkap, yaitu arti dari keseluruhan
surat At-Tin dari ayat 1 sampai terakhir itu ada. Tetapi ini hanya sebagian yang disebut mufrodat. Oke, silakan diulang lagi dan ditulis mufrodat ini untuk dipelajari. Semoga mudah ya. Kemudian selanjutnya kita bahas juga tentang kandungan surat. Tentu surat Al-Quran itu ada kandungan-kandungannya. Salah satunya di sini adalah surat At-Tin yang merupakan surat ke-95. Kan surat Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, jadi surat At-Tin ini surat yang ke-95. Betul. Memiliki arti yaitu buah tin. Ya. Nama surat ini diambil dari kata atin yang ada pada ayat ke-1 atau ayat yang pertama. Surat ini yaitu wattini wazaitun, diambil dari situ wattin, jadi atin. Cuma di situ menggunakan huruf kosam. Sebelum atin menggunakan huruf kosam. Apa huruf kosam? Huruf sumpah. Nah, untuk meyakinkan surat ini Allah menegaskan dengan huruf sumpah ya. Wattini wazaitun, yang artinya adalah demi buah tin. Nah, itu adalah sebagian kandungan surat At-Tin. Begitu juga surat At-Tin ini adalah surat yang Allah turunkan di kota Mekah. Karena Al-Quran itu ada yang diturunkan di kota Mekah, ada yang diturunkannya di kota Madinah. Berarti Rasul ditugaskan pun di dua kota. Satu, Rasul ditugaskan berdakwah di kota Mekah. Yang pertama itu di kota Mekah. Berapa tahun Rasul di kota Mekah? 13 tahun. Kemudian di kota Madinah Rasul pun yaitu ditugaskan atau menerima wahyu oleh Allah, diberikan wahyu itu selama 10 tahun. Jadi keseluruhannya Rasul menerima wahyu 23 tahun. Baik anak-anak, sekarang surat At-Tin juga itu menjelaskan tentang diciptakannya manusia ya. Diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu alam. Nah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna dibanding bentuk makhluk Allah yang lainnya. Mari kita lihat kandungan surat yang selanjutnya ya, untuk dicatat, dihafalkan, dipelajari oleh kita semua. Nah, kandungan surat selanjutnya yaitu surat At-Tin termasuk surat Makkiyah. Nah, yang tadi ya, yang sudah saya bahas. Karena diturunkannya di kota mana? Mekah, disebut Makkiyah. Kalau di kota Madinah disebutnya suratnya surat Madaniyah. Nah, surat At-Tin menjelaskan penciptaan manusia. Betul ya, tadi sudah dijelaskan. Makhluk yang terbaik, baik dari segi rohaniyah maupun jasmaniyah. Rohaniyah itu apanya? Ruhnya ya. Ruhnya. Karena manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah, memiliki akal maupun jasmanianya kita lebih baik dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Ya, manusia itu luar biasa. Jasmanianya dibandingkan hewan,
ciptaan Allah yang lainnya kan tetap manusia, sebaik-baiknya hewan, maka manusia yang baik dalam bentuknya. Tetapi apabila manusia tidak beriman dan tidak beramal melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam surat ini? Tsumma radadnahu asfala sapilin. Manusia itu akan Allah jerumuskan siksa ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar sungguh-sungguh, melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat yang 5 waktu, berbakti kepada orang tua, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling baik atau terbaik, baik rohaniyahnya maupun jasmaniyahnya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan pada pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa memetik inti daripada surat At-Tin ini dan bisa melaksanakannya hal yang baik. Semoga kita diberikan kesehatan, taufik dan hidayah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.